Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi kali ini kita akan belajar geografi untuk kelas 11 awal di SMA. Karena itu pertama kali saya ucapkan selamat pada kalian yang sudah naik di kelas 11 SMA. Materi kelas 11 SMA itu ada 7 bab yang terbagi ke dalam 2 semester. Di semester ganjil yang hitungannya semester 3 berarti ya, itu Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Dan yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Yang keempat ketahanan pangan, industri dan energi. Di semester genap atau semester 4 tinggal 3 AD yang kelima berarti adalah dinamika penduduk di Indonesia, dan AD yang keenam adalah keragaman budaya di Indonesia, serta AD yang terakhir adalah mitigasi bencana alam. Baik, sekarang kita mulai materi bab pertama atau KD yang pertama adalah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk memudahkan kita membahas materi ini, saya buatkan peta konsep menjadi 4 sub KD atau bagian. Yang pertama adalah letak, luas, dan batas Indonesia. Yang kedua adalah karakteristik daratan dan lautan. Yang ketiga, perkembangan jalur perdagangan internasional. Dan yang keempat adalah potensi dan pengelolaan sumber daya laut. Dan sekarang kita akan memulai dari letak, luas, dan batas-batas wilayah Indonesia. Pertama sekali kita akan membahasnya tentang letak wilayah Indonesia. Baik, membahas letak wilayah Indonesia itu ada banyak sisi ya, banyak segi ya, yang kita bisa melihat. Tetapi kali ini saya hanya akan membahas dari 3 sisi, yaitu letak geografis, kemudian letak astronomis, dan yang ketiga letak geologis. 3 letak ini yang berhubungan langsung dengan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di luar ini masih ada letak geomorfologis, ada letak ekonomis, letak sosial budaya, dan sebagainya. Kita awali dari letak geografis Indonesia. Apakah letak geografis Indonesia itu? Letak geografis Indonesia adalah terletak di antara 2 benua dan 2 samudera. Benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Inilah letak Indonesia, yaitu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Benua terluas Asia, benua terkecil Australia. Samudra terluas Pasifik dan Samudra Hindia. Akibat dari letak geografis Indonesia itu adalah bahwa yang pertama, Indonesia memiliki iklim musim atau muson atau monsun, yaitu iklim yang 6 bulan adalah musim hujan dan 6 bulan adalah musim kemarau. Akibat yang kedua, ini yang terpenting. Akibat letak geografis itu, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena pada persilangan dunia. Dan yang ketiga, Indonesia dilalui lalu lintas, pelayaran, penerbangan, dan perdagangan internasional. Coba kalian bisa melihat di sini, ini adalah peta Indonesia, dilalui banyak garis ya. Garis ini adalah garis jalur pelayaran atau perdagangan internasional yang lewat laut. Yang terramai di dunia tentu adalah melalui Selat Malaka. Ya, di bagian akhir dari bab ini akan kita perjelas lagi. Yang kedua, kita akan membahas tentang letak astronomis. Letak astronomis itu adalah pengertiannya letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, karena itu Indonesia letaknya adalah 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sehingga kalau peta Indonesia kita garis paling utara dan paling selatan, paling barat dan paling timur akan menghasilkan paling utara sekitar Nangro Aceh Darussalam dan Sulawesi Utara ya, paling selatan sekitar Nusa Tenggara Timur, paling barat juga Nangro Aceh Darussalam, dan paling timur adalah di Papua. Letak astronomis menimbulkan 3 dampak ya, 3 dampak.
dampak yang ditimbulkan akibat letak astronomis Indonesia. Yang pertama, Indonesia beriklim tropis. Nah, ini posisi Indonesia di peta dunia, terblok berwarna merah. Ini adalah wilayah di seluruh dunia yang beriklim tropis. Praktis, maka wilayah-wilayah ini akan menerima penyinaran matahari secara intensif sepanjang tahun dan membawa implikasi yang lembab, curah hujan banyak, sehingga akan sangat mendukung sektor agraris, begitu ya. Lalu wilayah iklim dunia yang lain yang mana? Nah, kalian bisa melihat juga perbandingan iklim letak dari iklim tropis, subtropis, kemudian yang berwarna hijau ini adalah iklim sedang dan yang berwarna oranye ini adalah iklim kutub. Akibat yang kedua dari letak astronomis Indonesia adalah bahwa Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator. Nah, ini di dalam petanya, ini garis ekuator atau garis khatulistiwa melintasi Indonesia ya. Kota besar Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa adalah kota Pontianak. Ya. Di Sumatera juga ada kota Bonjol yang dilewati oleh garis khatulistiwa ini. Kemudian akibat yang ketiga yang ditimbulkan oleh letak astronomis Indonesia, bahwa Indonesia itu dibagi menjadi 3 daerah waktu. Waktu Indonesia bagian barat, Wita waktu Indonesia bagian tengah, dan Wit waktu Indonesia bagian timur. Masing-masing selisihnya 1 jam. Makin ke timur, makin cepat siang 1 jam. Waktu Indonesia barat plus 7 maksudnya bagaimana? Maksudnya ini bahwa perhitungan waktu Indonesia bagian barat itu dihitung dari kota Greenwich ya. Plus 7 itu maksudnya plus 7 GMT atau GMT adalah Greenwich Meridian Time, atau dari waktu di London atau kota Greenwich di Inggris sana sebagai dasar patokan menghitung waktu. Kemudian kalau waktu Indonesia bagian barat itu ditambahi 7. Sehingga ketika di London di sana adalah pukul 24 atau 00, maka di Jakarta atau di Semarang sebagai bagian waktu Indonesia Barat 00 ditambah 7 berarti 07 atau pukul 7 pagi. Nah, berarti Indonesia Tengah dan Timur menyesuaikan selanjutnya. Letak yang ketiga adalah letak geologis. Nah, letak geologis ini nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya, karena letak geologis ini akan mempengaruhi tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang luas wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia itu bisa dilihat dari daratan dan dari lautan. Luas daratan Indonesia 1.910.931 km persegi. Ini dari Kemendagri ya. Sedangkan dari Wikipedia, dari sumber yang lain mungkin akan sedikit berbeda-beda, dan anakku tidak perlu kaget nanti ketika menjumpai kok luas Indonesia khususnya yang daratan kok berbeda-beda. Kurang lebih adalah sama ya, 1.900 sekian. Luas perairannya adalah 3.544.743 km, sehingga di total luas wilayah Indonesia hampir 5,5 juta kilometer persegi. Nah, kita sekarang akan coba pelajari lebih lanjut tentang luas daratan di Indonesia. Nah, inilah gambaran peta Indonesia. Kita cermati, kita amati. Yang darat berarti yang pulau-pulau ya, terdiri dari 5 pulau utama, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dilengkapi dengan pulau-pulau lain. Setelah dihitung secara keseluruhan, total luas wilayah kita adalah tadi ya 1,9 juta kilometer persegi, dan jumlah pulaunya adalah 18.110 buah atau 18.110 pulau. Nah, karena kita bentuknya pulau tentu memiliki pantai ya. Setidaknya Indonesia adalah negara dengan pantai terpanjang keempat di dunia, yang panjangnya 95.181 km persegi. Luas yang demikian itu menempatkan Indonesia di dunia itu nomor 14, di Asia nomor 5, dan di Asia Tenggara nomor 1. Kita buktikan ya, kita lihat dari berbagai sumber di internet. Kalau kalian bisa browsing atau searching,
kalian akan mendapati data-data yang kurang lebih adalah demikian. Tadi saya sudah mengatakan Indonesia nomor 14 dan luasannya agak berbeda dengan tadi. Ini dari Wikipedia, dari banyak sumber yang lain angkanya akan bergeser sedikit-sedikit ya. Kita bisa melihat ini di seluruh dunia. Kalau di Asia saja, Indonesia tadi saya katakan nomor 5 ya. Kita cek negara terluas di Asia itu adalah nomor 4 Tiongkok ya. Tiongkok itu di dunia nomor 4, di Asia nomor 1. Kemudian negara terluas di Asia kedua India, yang ketiga Kazakhstan, yang keempat adalah Saudi Arabia, dan yang kelima Indonesia. Di dunia kita nomor 14 dan di sini tidak ada negara Asia Tenggara sehingga kita adalah negara terluas dari 11 negara di Asia Tenggara. Luasnya wilayah Indonesia itu karena secara kebetulan Nusantara ini adalah kumpulan dari pulau-pulau yang lumayan besar. Kalau kalian pahami, kalian bisa searching di Google, saya mendapati data bahwa peringkat pulau terluas di dunia itu 5 pulau besar di Indonesia termasuk di deretan pulau-pulau terluas di dunia ya. Kita tahu pulau terluas di dunia adalah Greenland. Kemudian nomor Greenland ini di daerah kutub utara dan ditinggali hanya sedikit penduduk karena memang sangat dingin. Luasnya 2,1 juta ya. Kemudian pulau terluas kedua adalah Papua. Ini dihuni oleh 2 negara, ketiga Kalimantan, pulau kita juga. Kemudian Madagaskar ini sebelah timur Afrika, 1 negara. Pulau Baffin itu di Kanada, Sumatera pulau kita juga kan, Indonesia. Honshu itu pulau terbesar di Jepang, Britania Raya pulau utama di Inggris, Victoria, Ellesmere itu pulau di Kanada. Sulawesi kembali pulau di Indonesia. South Island atau Pulau Selatan itu di Selandia Baru, Jawa adalah pulau di Indonesia juga. Pulau Utara atau North Island di Selandia Baru juga, Newfoundland itu di Kanada. Dengan begitu kalian sekarang tahu bahwa 5 pulau utama di Indonesia itu ternyata termasuk pulau-pulau luas dan itu dalam satu cakupan negara kita ya, negara Indonesia. Itulah kurang lebih gambaran daratan di Indonesia. Lanjut langsung ya, kita sekarang belajar tentang luas perairan Indonesia. Oke, kalian bisa melihat di peta Indonesia. Di peta Indonesia ini, laut ternyata bukan hanya yang berada di dalam Indonesia. Yang di luar Indonesia, di pinggiran Indonesia juga merupakan wilayah kita ya. Kalian mesti harus pahami juga. Nah, karena itu jenis laut atau perairan di Indonesia itu kita bagi menjadi 4 ya, kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah laut atau perairan Nusantara, yang kedua laut teritorial, dan yang ketiga laut ZEE, serta yang keempat adalah laut landas kontinen. Kita mulai dari laut Nusantara ya, dari laut Nusantara. Laut Nusantara, judulnya sampai double ya, Laut Nusantara atau Laut Wilayah. Apakah itu? Adalah laut yang terletak di antara pulau-pulau yang masuk dalam wilayah Indonesia. Ini Laut Nusantara ya. Antara Pulau Sumatera, Kalimantan ada Selat Kalimantan. Antara Jawa sama Kalimantan ada Laut Jawa. Ini disebut perairan atau Laut Nusantara. Kemudian ada juga Selat Makassar ya, antara Kalimantan sama Sulawesi. Ada lagi ini Laut Banda. Masih banyak sebenarnya ya. Di sini ada Laut Flores ya, antara Pulau Flores dan Sulawesi. Ada mana lagi ya? Ini ya. Laut Maluku dan Laut Halmahera antara Sulawesi sama Halmahera. Ada Laut Bali antara Bali dan Pulau Kangean ya. Pulau Kangean. Ada Laut Sawu antara Pulau Timur dan Pulau Sumba ya. Dan Selat Sunda, Selat Bali itu semuanya termasuk perairan Nusantara atau Laut Nusantara. Selanjutnya adalah laut teritorial. Apakah itu laut teritorial? Adalah laut yang diukur dari garis pantai pada saat air laut surut ya. Ini kalian bisa menambahi pada saat air laut surut ke arah laut lepas jauh 12 mil.
ya, ke arah laut lepas sejauh 12 mil. Nah, barangkali kalau di peta umum yang kalian bisa lihat, laut teritorial itu hanya kelihatan sempit ya, yang berwarna biru muda ini ya, yang berwarna biru muda ini. Ini kalau saya perbesar, ya, laut teritorial itu dari pantai terluar, kalau saya umpamakan di pantai selatan Jawa Barat yang sangat familiar di telinga kita, yaitu pantai Pangandaran begitu ya, ke arah laut lepas, ke arah sini ya, sampai warna biru terakhir. Nah, itu adalah laut teritorial. Itu wilayah politik kita, ya. Jauhnya sekitar 12 mil. Jadi itu adalah laut teritorial. Selanjutnya kita ke laut ZEE. Laut ZEE, apakah itu? Adalah laut yang diukur dari garis pantai terluar ke arah laut lepas sejauh 200 mil. Dan laut ini merupakan kelanjutan dari laut teritorial yang tadi ya. Kalau tadi laut teritorial berwarna biru, kelanjutannya adalah biru tua ya. Maka di sini saya cari peta yang berwarna lain. Di peta ini laut teritorialnya berwarna merah gelap. Nah ya, merah tua. Nih laut teritorial. Sedangkan yang raster merah ini adalah laut ZEE. Ini adalah wilayah kita. Disebut juga wilayah ekonomi kita. Kenapa? Karena ini ada hak dan kewajiban kita. Hak kita adalah mengambil sumber daya alam. Ya, ini kekayaan alam baik di lautnya maupun di dasar lautnya itu adalah wilayah kita. Sedangkan kewajiban kita harus membolehkan pelayaran internasional melintasi ini. Tapi para pelintas tersebut tidak boleh mengambil kekayaan alam. Seperti kemudian berhenti menangkap ikan, nah itulah yang disebut dengan pencurian ikan dan sebagainya. Jadi ketika ada pencurian ikan yang dibakar oleh Menteri kita, Ibu Susi, itu sebenarnya posisinya adalah di daerah Laut Cina Selatan ya, di Laut Cina Selatan, di daerah sini. Nelayan dari negara tetangga kita, Vietnam, karena juga jauh, nelayan kita umumnya kan dari Jawa ya, dari Sumatera, dari Kalimantan kan jarang. Dari Jawa jauh, dari kita malah dekat. Nah, itu di laut ZEE. Mereka menangkap ikan ya kita tangkap, kita bakar dan ditenggelamkan gitu. Yang keempat adalah laut landas kontinen. Laut landas kontinen ini adalah cara mengukur laut yang berbeda. Karena pengertiannya, laut yang kedalamannya kurang dari 200 meter dan bagian dari daratan atau pulau di dekatnya. Jadi 3 laut tadi, laut teritorial, laut ZEE, dan laut wilayah, itu cara mengukurnya, menghitungnya secara horizontal. Laut landas kontinen adalah laut yang mengukurnya secara vertikal, yaitu ke bawah ke arah kedalaman. Dan disebut laut landas kontinen apabila kedalamannya ini kurang dari 200 meter. Kalau ini adalah 200 meter, maka di sini ini mulai disebut dengan laut landas kontinen. Oke, saya kira itu materi kita sampai saat ini dan kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.